Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami. Jangan lupa disimak ya. 4 karakter dan tugas perkembangan anak berdasarkan tahap usia 4 sampai dengan 8 tahun. 1. Usia kanak-kanak awal usia dari 2 sampai 6 tahun. Pada masa usia kanak-kanak awal berbagai macam istilah diberikan pada periode persekolahan ini, yaitu orang tua sering menyebut periode ini sebagai problem again atau problems again. Sebab pada periode ini, orang tua sering dihadapkan pada problem tingkah laku, misalnya keras kepala, tidak menurut, negativitis, temper tantrum, mimpi buruk, iri hati, ketakutan yang irasional, tidak masuk akal pada siang hari, dan sebagainya. Keadaan ini menyebabkan periode anak-anak prasekolah merupakan masa yang tidak menarik, not appealing bagi orang tua. Sifat ketergantungan anak-anak pada periode bayi merupakan hal yang menarik bagi orang tua dan saudara-saudaranya. Selain itu, para psikolog menyebut pula periode prasekolah sebagai periode eksplorasi. Hal ini disebabkan karena perkembangan yang utama pada periode ini ialah menguasai dan mengontrol lingkungannya. Dan secara umum yang dilakukan anak usia 2 sampai 6 tahun yaitu dengan bertanya, sebab itu sering pula dikenal sebagai usia bertanya atau question again. Ciri-ciri awal anak. Ciri-ciri awal anak adalah 1. Menurut orang tua, masa anak-anak awal merupakan masa yang mengandung masalah atau sulit masa bermain. Yang kedua, menurut pendidikan, masa kanak-kanak awal merupakan masa atau usia prasekolah atau prasekolah again. Yang ketiga, menurut psikolog, masa anak-anak awal merupakan masa negatif, masa usia belajar berkelompok, masa menjelajah, masa bertanya, masa meniru, masa kreatif. Dengan demikian, ciri-ciri masa anak-anak awal tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun kekurangan dan salah satu ciri-ciri tersebut merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh orang tua ataupun masyarakat. Usia akhir anak-anak mulai dari 6 tahun sampai dengan 13 tahun. Masa anak-anak akhir, late childhood atau masa anak sekolah ini berlangsung dari umur 6 tahun sampai umur 12 tahun. Selanjutnya, Postman menanamkan masa kanak-kanak akhir atau masa anak sekolah ini dengan masa intelektual, di mana anak-anak telah disiapkan untuk mendapatkan pendidikan di sekolah dan perkembangannya berpusat pada aspek intelek. Bentuk stimulasi lingkungan dalam pemaksimalan potensi anak. 1. Perkembangan anak. Periode penting dalam tumbuh kembang anak adalah masa balita, karena pada masa ini pertumbuhan dasar yang akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Pada masa balita ini, kemampuan berbahasa, kreativitas, sosial, emosional, dan inteligensi berjalan sangatlah cepat dan merupakan landasan perkembangan berikutnya. Masa ini, deteksi dini perkembangan anak dilakukan dengan cara pemeriksaan perkembangan secara berkala, apakah sesuai dengan umur atau telah terjadi penyimpangan dari perkembangan normal. 4 parameter yang dipakai dalam menilai perkembangan anak adalah: yang pertama, gerakan motorik kasar atau pergerakan dan sikap tubuh. 2. Gerakan motorik halus atau menggambar, memegang sesuatu atau yang lain-lainnya. 3. Bahasa atau kemampuan persopan suara, mengikuti perintah, berbicara spontan. 4. Kepribadian atau tingkah laku, bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya.
Kedua, stimulasi dalam tumbuh kembang anak. Kemampuan dan tumbuh kembang anak perlu dilaksanakan oleh orang tua agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan sesuai umurnya. Stimulasi adalah pelaksanaan atau penglihatan, bicara, pandangan, dan perabaan yang datang dari lingkungan anak. Anak yang dapat stimulasi yang arah akan lebih cepat berkembang dibandingkan anak yang kurang bahkan tidak mendapatkan stimulasi. Stimulasi juga dapat berfungsi sebagai penguatan yang bermanfaat bagi perkembangan anak. Berbagai macam stimulasi seperti stimulasi visual atau penglihatan, verbal atau bicara, auditif atau pandangan, dan taktil, sentuhan, dan lain-lain dapat mengoptimalkan perkembangan anak. Peran guru dalam menstimulasi perkembangan seni dan kreativitas anak. Peran guru dalam mengembangkan kreativitas anak usia dini. Guru merupakan pelaksana dalam berbagai kegiatan di sekolah, terutama dalam lembaga pendidikan anak usia dini. Guru sebagai pendidik harus mampu menjadi tauladan yang baik bagi anak didiknya. Peran guru di sini sangat berpengaruh dalam keberhasilan sebuah lembaga. Adapun peran-peran tersebut berikut. 1. Guru sebagai pendidik. 2. Guru sebagai motivator. 3. Guru sebagai penasihat. 4. Guru sebagai teladan. 5. Guru sebagai pengajar. 6. Guru sebagai pelatih. Dan 7. Guru sebagai pengevaluasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.